Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputri dengan NIM 2023-143663 dari Prodi PGSD kelas 2R. Di sini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas mata kuliah pendidikan agama yang diaku oleh Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI dengan tema pajak dan zakat. Pengertian pajak. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, tidak akan ada pajak masyarakat. Pajak adalah kumpul manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Fungsi pajak. Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi finansial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, tujuan pajak. Tujuan pajak meliputi, pertama, membiayai pengeluaran pemerintah untuk penyediaan layanan publik dan infrastruktur. Yang kedua, mengatur distribusi kekayaan dengan menarik pajak lebih tinggi dari mereka yang mampu membayar. Yang ketiga, mengendalikan inflasi dan mengurangi ketimpangan sosial dengan mengarahkan aliran dana dari golongan kaya ke golongan miskin. Yang keempat, memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, misalnya melalui insentif dan disinsentif fiskal untuk mengurangi atau meningkatkan konsumsi atau investasi dalam sektor tertentu. Selanjutnya, hikmah dan manfaat pajak. Beberapa hikmah dan manfaat pajak meliputi, pertama, pembangunan infrastruktur. Pajak memungkinkan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang diperlukan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, penyediaan layanan publik. Pajak mendukung penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, pengaturan distribusi kekayaan. Melalui pajak, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dengan menarik pajak lebih tinggi dari golongan yang lebih mampu. Selanjutnya, pengertian zakat. Zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Hal ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Syam ayat 9. Jadi, bahwa zakat secara etimologi berarti sama dengan sedekah, penyucian, berkembang serta membersihkan diri dari dosa dan kekejian. Syarat wajib zakat. Zakat memiliki beberapa syarat wajib yang telah disepakati ulama, antara lain, pertama merdeka, kedua Islam, ketiga balik, keempat berakal, kelima milik sempurna, keenam mencapai nisab, dan yang terakhir mencapai haul. Tujuan zakat. Tujuan zakat tersebut adalah yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi para mustahik atau penerima zakat. Yang berikutnya, hikmah dan manfaat zakat. Hikmah dan manfaat zakat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat pikir, rakus, materialis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat akan semakin bertambah dan berkembang. Yang kedua, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian
dari hak orang lain di dalam harta kita, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 276 sampai 277 yang berkembang. Dari penjelasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dan zakat keduanya merupakan bentuk kewajiban finansial yang diterapkan oleh pemerintah dan agama. Masing-masing meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, yaitu pajak untuk pendanaan negara dan zakat untuk kepentingan sosial dan keagamaan, keduanya bertujuan untuk mengumpulkan dana dari individu atau perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.